Lin Tian, yang sedang berjalan di jalan, tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Bahkan, tidak ada yang akan berpikir bahwa itu orang yang telah memperoleh Raja Tiga Istana Agung adalah kultivator Foundation Establishment. Bahkan Tian Bing dan yang lainnya yang telah mendengar berita di kedai mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Ketika Lin Tian kembali ke gubuk, dia kebetulan mendengar Tian Bing, Su Bai dan yang lainnya berdebat. Jika Anda ingin kami leluhur pergi, maka leluhur kami pasti adalah raja dari 4 kuil besar, aula bangunan yayasan, aula pemurnian pil, aula seni medis, dan aula teknik tubuh. Tian Bing berjanji dengan tulus. Meskipun Luda tidak bisa mengerti, dia masih menganggukkan kepalanya dalam diam. Su Bai telah melihat jenius yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, jadi menjadi raja aula lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, jadi dia menggelengkan kepalanya sedikit, melihat Su Bai tidak setuju. Tian Bing ingin terus berdebat, tetapi ketika pintu didorong terbuka, Lin Tian berjalan mendekat dan Tian Bing segera melangkah maju dengan penuh semangat. Leluhur, kamu pergi ke aula awan angin sekarang, cepat dan dapatkan 4 raja aula besar untuk membiarkan semua orang melihat. Mengapa? Lin Tian bertanya sebagai jawaban, saat Tian Bing tertawa dan berkata, jika Anda menjaga prestise Anda, kami juga akan menikmati kemuliaan Anda. Lin Tian tersenyum dan tidak menjawab, menemukan tempat untuk duduk, sementara Wu Ying menggoda, Nona Tian, Anda benar-benar melebih-lebihkan dia, bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan Raja Aula keempat? Tian Bing sangat percaya diri dengan kemampuan Lin Tian, tetapi Wu Ying tidak mempercayainya dan berpikir bahwa itu tidak mungkin. Lin Tian memandang Nangong Yan dan bertanya, apakah kamu cukup baik? Ya, saya sangat patuh. Nangong Yan mulai terkikik, dan melihat bahwa Lin Tian tidak berencana untuk menuju ke belakang Wind Cloud Hall. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, leluhur, aku akan keluar sebentar. Mau kemana? Aku akan keluar dan mencari tahu siapa orang itu. Juga, saya akan membantu Anda bertanya tentang esensi iblis berusia 1000 tahun dan masalah mengenai objek yang sangat dingin. Setelah Lin Tian mendengar ini, dia menjawab, saya akan menemukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang sangat dingin. Yang perlu kamu lakukan adalah mencari esensi iblis berusia 1000 tahun untukku. Iya. Leluhur. Tian Bing menerima perintah itu dan segera pergi. Sementara Wu Ying menggelengkan kepalanya, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai muridnya. Su Bai dan yang lainnya memandang Wu Ying dengan aneh, tetapi Wu Ying segera tertawa canggung. Bukan apa-apa, aku hanya mengatakannya dengan santai, kalian semua mengobrol. Tetapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, Nona Wu, saya tahu Anda bukan dari sekte Tian Shui, Anda juga bukan kerabat kami, apalagi teman saya. Tapi kenapa kamu selalu mengikuti kami? Wu Ying segera kehilangan kata-kata, tetapi Su Bai tidak bisa menahan tawa kering saat dia berdiri. Aku juga akan pergi dan memeriksa esensi iblis berusia 1000 tahun. Setelah mengatakan itu, Su Bai menatap Wu Ying dengan aneh, lalu berjalan keluar ruangan. Nangong Yan malah memandang Luda, Paman Lu, ayo kita keluar dan melihatnya. Ah! Keluar! Ya, cepat! Nangong Yan menarik Luda bersamanya saat dia pergi, dan sebelum dia pergi, dia terutama melihat Wu Ying tertawa, kakakku, kamu harus mengobrol dengan kakak laki-laki perlahan. Jangan marah, kalau tidak kamu akan memiliki kerutan di tubuhmu. Kerutan? Saya memakai topeng. Di mana keriputnya? Wu Ying segera menyentuh wajahnya, seolah-olah dia sangat menghargai wajahnya sendiri. Namun, Nangong Yan melompat dan menarik Luda pergi, hanya menyisakan Lin Tian yang berada di ruangan itu tertawa getir. Seberapa besar orang-orang ini ingin menghindariku? Siapa yang memintamu untuk begitu galak? Wu Ying membalas, tetapi Lin Tian bingung, apakah saya galak? Saya pikir itu cukup bagus. Kamu galak? Tanpa jejak humor, dia sombong, dan, omong-omong, sombong. Tahan. Wu Ying mulai mengejek dengan santai. Karena aku seperti ini, kenapa kamu belum pergi? Dan Anda masih ingin menjadi pengikut setiap hari? Anda. Wu Ying tampak seperti menelan lalat, ekspresinya jelek, tetapi dia tidak bisa memuntahkannya.
Lin Tian tertawa tak berdaya, dan berdiri di sisi jendela, menyaksikan Nangong Yan dan Luda bermain di jalan di bawah. Wu Ying mendekat untuk melirik, itu tidak bisa hilang. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu sangat jelek, jadi kamu harus memakai topeng? Lin Tian memandang Wu Ying karena penasaran. Wu Ying segera menjadi marah, kamu yang jelek. Mulut bau. Dengan itu, Wu Ying dengan marah keluar dari ruangan, dan Lin Tian tertawa tak berdaya. Gadis sekte makam surgawi ini memiliki temperamen yang sangat baik. Ketika dia berjalan ke bawah, Wu Ying, yang hendak pergi, berhenti dan bergumam, tidak, aku tidak bisa begitu saja. Marah meninggalkannya seperti itu. Kita harus membuatnya memberi kita Flame Heaven Stones. Kemudian, Wu Ying berlari kembali ke atas, tetapi Lin Tian sudah pergi. Bajingan, kamu benar-benar membuatku kesal dan lari sendiri. Wu Ying segera mencari-cari jejak Lin Tian, tetapi tidak dapat menemukan satupun. Ini sangat membuat marah Wu Ying sehingga dia melihat sekeliling. 1 jam kemudian, Lin Tian terbaring di pohon di luar kota. Dia memandang kucing spiritual di bawah pohon dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Dikejar oleh seseorang? Ketika Lin Tian berada di kota sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa kucing spiritual itu dalam bahaya, jadi dia berlari keluar. Tuanku, para penggarap jiwa baru lahir itu ingin menangkap saya segera setelah mereka melihat saya. Untungnya, saya bisa melarikan diri dengan cepat. Kucing spiritual itu mulai mengeluh. Kalau begitu, aku akan mengajarimu keterampilan. Kemampuan apa? Seni menggambar ki dan mantra menyusut. Setelah Anda mempelajarinya, Anda dapat dengan bebas mengecilkan dan bahkan menyembunyikan aura Anda. Pada saat itu, kamu akan terlihat seperti anak kucing biasa. Ketika kucing spiritual mendengarnya, ia berpikir bahwa itu menyenangkan untuk dimainkan, jadi ia dengan cepat meminta Lin Tian untuk mengajarkannya, sementara Lin Tian perlahan mengajarkannya. Setelah sekitar 1 jam, kucing spiritual itu berangsur-angsur menyusut dari harimau raksasa menjadi kucing boneka. Itu seukuran telapak tangan dan bahkan lucu. Selain itu, aura kucing spiritual sudah benar-benar ditarik. Tidak ada tanda-tanda energi roh sama sekali. Itu benar, makhluk roh tingkat suci, kemampuan pemahamannya sangat kuat. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi mengaguminya. Kucing spiritual menyadari bahwa tidak mungkin untuk berbicara, tetapi ia dapat terus berkomunikasi dengan Lin Tian secara telepati. Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Lin Tian tertawa, sementara kucing spiritual itu mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Kalau begitu aku bisa pergi ke kota juga. Ayo pergi. Lin Tian melompat dari pohon dan menuju ke kota. Adapun kucing spiritual, ia berdiri di bahu Lin Tian seperti hewan peliharaan kecil, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, ketika mereka memasuki kota, sebuah suara mengejek, idiot, itu sebenarnya kamu. Saya pikir saya salah. Orang yang Lin Tian berbalik untuk melihat tidak lain adalah Lin Yan, jenius, yang dibawa pergi oleh Tao Awan Ungu saat itu. Lin Tian meliriknya, tidak menganggapnya serius, tetapi alasan mengapa Lin Yan memasuki sekte itu adalah untuk suatu hari menginjak-injak Lin Tian beniak kakinya. Pada saat ini, dia kebetulan mengikuti beberapa kakak laki-laki yang sedang menonton pertarungan antara sekte Tianyang dan dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Lin Tian, yang segera membuat darah Lin Yan mendidih. Tapi Lin Tian bahkan tidak repot-repot melihatnya sebelum berbalik dan memasuki kota. Lin Yan langsung marah, "Berat, saya sekarang adalah murid langsung dari sekte Tianyang. Tidakkah menurutmu aku luar biasa? Itu hanya sampah. Tidak ada yang bisa dipamerkan." Lin Tian berkata sambil berjalan, bahwa Lin Yan sangat marah dan ingin naik dan menyerang, tetapi para penjaga ada di sana, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Tapi Lin Yan masih menyusul dengan cepat, dan mengejek Lin Tian di sampingnya, "Berat, kamu cemburu." "Cemburu?" "Iya. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin menjadi murid sekte dalam dari sekte Tianyang, dan berapa banyak orang yang ingin menjadi murid sekte dalam dari master sekte?" "Saya tidak tahu berapa banyak. Saya hanya tahu bahwa sekte Tianyang akan segera jatuh ke dalam sekte yang tidak memiliki peringkat."
Lin Tian tertawa aneh. Lin Yan berpikir bahwa Lin Tian mengejeknya setelah dia mengatakan sesuatu yang gila. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Tian Luo menyukai orang bodoh sepertimu. Tian Luo. Lin Tian tiba-tiba teringat bahwa dia punya tunangan. Melihat Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yan tertawa dingin. Menurutku Tian Luo tidak menyukaimu, tetapi ingin menggunakanmu sebagai alasan untuk menemukan orang lain. Pemahaman Lin Tian tentang Tian Luo ini berhenti pada hari upacara kedewasaan, tetapi dia belum pernah melihatnya lagi, dia juga tidak tahu seperti apa tampangnya. Saat Lin Tian berpikir kembali, seseorang berteriak padanya dari tidak terlalu jauh, "Saudara laki-laki Lin, apa yang kamu lakukan?" Begitu Lin Yan kembali sadar, dia melihat seorang pemuda berjalan dari belakangnya, dan segera menyapanya dengan hormat, "Kakak senior Fan." "Temanmu?" Pria muda itu mengenakan jubah merah menyala dan memiliki fitur halus. Tingkat kultivasi berada di lingkaran besar tahap Foundation Establishment dan saat berjalan, energi rohnya berfluktuasi. Itu mungkin untuk melihat bahwa akar spiritual pihak lain adalah 8 bayangan, ini berarti bahwa akar spiritualnya berada di tingkat atas, tingkat roh. Di semua sekte Tianyang, dia adalah jenius di antara para genius. Bahkan jika Lin Yan melihatnya, dia masih akan menatap Lin Yan dengan sangat hormat dan hormat. Namun, ketika Lin Yan mendengar kata-kata pihak lain, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tersenyum, "Kakak senior Fan, dia bodoh." Dia bahkan mengatakan bahwa sekte Tianyang kita akan berakhir di sekte yang tidak memiliki peringkat. Ketika orang ini mendengar ini, dia segera menjadi agak tidak senang, terutama ketika matanya melebar. Dia bahkan dengan sengaja mengeluarkan energi spiritual. Orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat penampilan akar spiritual pihak lain. Lihat, itu adalah akar spiritual peringkat roh kualitas terbaik dari elemen api. Itu benar. Mungkinkah ini jenius dari sekte Tianyang, Fan Shaotian? Ya, itu pasti dia. Bahkan dia datang? Maka bukankah sekte Tianshui akan kalah telak? Semua orang berdiskusi, mereka semua mengira sekte Tianshui sedang mencari masalah, dan Lin Tian bahkan tidak repot-repot menatapnya, segera membawa kucing spiritual itu bersamanya, kembali ke kedai. Lin Yan segera menambahkan bahan bakar ke api, "Kakak senior Fan, lihat, anak ini bahkan tidak menempatkanmu di matanya. Siapa sebenarnya orang ini? Anda benar-benar berani untuk tidak menempatkan saya di mata Anda?" Orang ini marah, sementara Lin Yan mengejek, orang bodoh yang tumbuh mengatakan bahwa itu dia akan merobek langit menjadi serpihan dan menghancurkan bumi berkeping-keping. Mendengar bahwa dia bodoh, mata Fan Shaotian bersinar dengan cahaya dingin. "Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan membunuhnya." Kakak senior Fan tidak diperlukan, saya pribadi bisa menamparnya sampai mati. Lin Yan ini bahkan lebih gila. Itu benar, kamu bisa mengurus kultivator Foundation Establishment awal. Fan Shaotian menarik auranya, dan kemudian menatap Lin Yan. "Ayo, dua tetua dan kakak senior Gu, sedang menunggu kita di restoran." "Iya." Lin Yan segera mengikuti, dan mengabaikan Lin Tian. Dalam perjalanan pulang, Lin Tian mendengar banyak orang berbicara tentang pertikaian antara sekte Tianshui dan orang-orang dari sekte Tianyang, seolah-olah seseorang dengan sengaja menyebarkan berita tersebut. Tidak hanya itu, beberapa bengkel judi bahkan membuat taruhan. Tetapi semua hal ini tidak mempengaruhi Lin Tian sedikit pun. Ketika dia kembali ke kedai, Wu Ying tepat di dalam memelototinya, "Bicaralah, kemana kamu pergi?" "Mau kemana? Apakah saya perlu melapor kepada Anda?" Lin Tian tertawa, dan Tian Bing, yang berada di luar, menggoda mereka setelah mereka kembali. "Kalian berdua, kalian sudah lama tidak selesai bertengkar, ya?" Lin Tian duduk, sementara kucing spiritual melompat ke sisi meja untuk beristirahat. "Dari mana anak kucing lucu ini berasal?" Tian Bing segera pergi dan mengambilnya, dan meletakkannya di wajahnya. Wu Ying juga menatap anak kucing itu dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian terbatuk ringan, itu kucing spiritual itu, ukurannya hanya menyusut. Tian Bing sangat terkejut sehingga dia melemparkannya ke samping. "Apa, itu makhluk roh itu?" Anak kucing itu menatapnya sebentar sebelum menutup matanya, membiarkan Tian Bing menghela nafas lega. "Kamu membuatku takut sampai mati."
Wu Ying menatap makhluk kecil itu dengan bingung, mengapa dia menjadi begitu kecil. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi menggertakkan giginya karena marah. Sementara Lin Tian melihat ke arah Tian Bing dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu, adik perempuan itu, mengapa aku tidak mendengarmu menyebutkannya sebelumnya?" Ketika Lin Tian menanyakan pertanyaan itu, wajah Tian Bing segera berubah, tetapi Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Wu Ying penasaran mengapa Lin Tian bertanya pada saudara perempuannya. Ekspresi Tian Bing berubah, terakhir kali pada upacara kedewasaan, ketika saudara perempuan saya kembali ke rumah, ada seseorang yang datang ke rumah saya, dan dikatakan bahwa dia berasal dari prefektur Cloud, dan orang ini ingin menikahi saudara perempuan saya. Tetapi saudara perempuan saya meninggalkan surat untuk menemukan tuannya menggunakan alasan bahwa dia punya tunangan. Tuannya? Aku juga tidak tahu siapa tuannya. Tian Bing berkata dengan canggung, tetapi Lin Tian tiba-tiba tertawa, jadi kamu cukup marah untuk mencariku untuk menyelesaikan skor. Ketika Tian Bing mendengar ini, dia buru-buru meminta maaf, leluhur, itu semua adalah kesalahpahaman. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Tian Luo ini benar-benar akan begitu keras kepala. Dia juga ingin tahu apakah Tian Luo ini benar-benar menyukainya, atau apakah dia hanya mencoba bertele-tele, melihat Lin Tian dalam keadaan linglung. Tian Bing segera melanjutkan, leluhur, kamu tidak tahu, sejak saudara perempuanku mengetahui bahwa kamu adalah tunangannya, dia bersikeras mengganggu ayahku untuk mencarimu. Tapi kamu juga tahu, ayahku sedikit lebih konservatif, jadi dia tidak membawaku mencarimu sampai kamu mengadakan upacara kedewasaan. Aduh. Tian Bing mengira Lin Tian marah, jadi dia terus menenangkannya. Leluhur, jangan khawatir, adikku pasti akan kembali. Apakah kamu begitu yakin? Lin Tian tersenyum main-main, Tian Bing dengan panik mengangguk dan berkata, sejak adikku melihatmu di upacara kedewasaan, dia memberitahuku bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Dia bahkan membuat surat darah dengan ayahku. Aku tidak akan berbohong padamu. Ini membuat Lin Tian penasaran tentang apa yang sebenarnya disukai gadis ini darinya, dan Wu Ying, yang ada di samping, akhirnya mengerti apa yang dia maksud dan tertawa, jadi ternyata kamu punya tunangan. Dan dia adalah adik perempuan dari cucunya. Apakah Anda benar-benar ingin saya mati karena tawa karena hubungan Anda? Tian Bing sangat gugup, tapi dia masih tertawa saat ini. Ini membuat marah Tian Bing sampai-sampai dia ingin segera naik untuk menutup mulutnya, dan kemudian Subai dengan cemas masuk, tidak bagus. Semua orang memandang Subai dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian juga melihat, ada apa? Orang nomor satu di tahap pendirian yayasan di Sekte Tianyang, nomor satu di akar spiritual, Fan Xiaotian, dan juga nomor satu di tahap pil emas, Guye, yang memiliki fisik setengah iblis, juga datang. Lin Tian tidak tahu siapa kedua orang ini, tetapi ketika dia mendengar ini, Tian Bing mengungkapkan ekspresi terkejut, dan bahkan Wu Ying yang telah berada di sekte makam surgawi selama bertahun-tahun berkata dengan heran, saya pernah mendengar tentang setengah iblis ini sebelumnya. Dikatakan bahwa itu sangat menakutkan. Subai tampak gugup, dan berkata, itu benar, dia setengah iblis, dia memiliki darah iblis di tubuhnya. Dikatakan bahwa begitu dia meletus, dia sebanding dengan kultivator Naschen Soul tahap awal, dan sangat menakutkan. Tian Bing panik, dan mulai bertanya dengan cemas, bukankah gadis kecil itu dalam bahaya? Wu Ying kemudian melihat ke arah Lin Tian dan menggoda, cepat dan batalkan kompetisi, masih ada waktu. Tian Bing dan Subai memandang Lin Tian, ingin menunggu perintahnya. Tapi Lin Tian berkedip dengan cahaya aneh, tidak apa-apa, saya punya pengaturan sendiri. Subai dan Tian Bing saling memandang, tetapi untuk Wu Ying, dia mulai menjadi cemas. Bagaimanapun, Nangong Yan masih seorang gadis kecil, jadi dia menatap Lin Tian dan menegurnya, hei, ini bukan waktunya untuk bercanda. Jika kamu ingin dia bertarung melawan setengah iblis itu, bagaimana kamu akan mati? Namun, Lin Tian berkata kepada Tian Bing, panggil gadis Nangong ke sini, ada yang harus saya lakukan. Katakan padanya untuk tidak masuk. Tian Bing dan Subai saling memandang, lalu pergi memanggil Nangong Yan, dan Lin Tian memandang Wu Ying sambil mengulurkan tangannya, keluar. Namun,
Wu Ying benar-benar melihat ke arah Nangong Yan dan dengan ramah menyarankan, "Gadis kecil, besok lawan itu sangat menakutkan, kamu masih punya cukup waktu untuk menyesal, apakah kamu mengerti?" Nangong Yan mengedipkan matanya yang berair dan bertanya, "Mengapa saya harus kembali pada kata-kata saya?" "Karena lawannya adalah demi demon." Mengerikan. Wu Ying takut Nangong Yan tidak mendengarnya dengan jelas, jadi dia mengatakannya dengan satu atau lain cara. Pada akhirnya, Nangong Yan berkata dengan suara kecil, "Siapa yang peduli iblis macam apa itu, aku juga akan membekukannya menjadi beberapa bagian." "Anda?" Wu Ying tercengang oleh nada suara Nangong Yan, tetapi Lin Tian tersenyum dan memandang Nangong Yan. "Tidak buruk, kamu terlihat seperti saya, tidak takut." "Seperti Anda?" Wu Ying mulai mengejeknya, dan Lin Tian melirik Tian Bing, yang segera menarik Wu Ying keluar, dan Wu Ying dengan cemas berkata, kamu akan membunuhnya." Saat pintu ditutup, Nangong Yan memandang Lin Tian dan menjamin, "Kakak, jangan khawatir, saya pasti akan menang." "Kamu ingin menang?" "Iya." "Jika kamu ingin menang, tidak apa-apa, tapi aku harus mengajarimu sesuatu, untuk berjaga-jaga." Lin Tian memperingatkan Nangong Yan, sangat takut Nangong Yan akan gegabah. Bagaimanapun, dia tidak memiliki sedikit pun pengalaman tempur, jadi dia sepenuhnya mengandalkan Freezing Sky Clan untuk membekukan orang lain. Namun, Nangong Yan mendengarkan Lin Tian dengan sangat baik dan menganggukkan kepalanya, "Kakak, katakan padaku, aku pasti akan belajar dengan benar." Setelah Lin Tian melihat bahwa Nangong Yan tidak memiliki pikiran untuk melawan, dia mulai menjelaskan, "Besok, ahli panggung jin dan yang Anda temui adalah karakter yang kuat. Jika Anda tidak dapat dengan cepat membekukannya, dia akan menggunakan mantra tercepat untuk melukai Anda, dan Anda hanya seorang kultivator Qi. Itu bisa dikatakan setara dengan pertahanan nol. Kalau begitu, aku akan membekukannya secepat yang aku bisa." Lin Tian tertawa dan berkata, "Akan selalu ada kecelakaan, lagi pula dunia ini tidak memiliki sesuatu yang mutlak, jadi saya harus membuat satu set baju besi untuk Anda untuk melengkapi teknik langit pembekuan Anda, tetapi Anda tidak memiliki tahap pembentukan yayasan, jadi Anda tidak dapat mempelajari pengendalian pikiran, jadi saya akan menambahkan beberapa jimat jiwa khusus ke harta karun itu, dan kamu hanya perlu belajar bagaimana mengendalikannya." Nangong Yan tidak begitu mengerti, tapi dia tetap setuju, "Kakak, ajari aku akan ingat." Lin Tian mengeluarkan jimat jiwa dan mengajarinya cara menggunakannya sebelum memberikannya kepada Nangong Yan. "Mulai sekarang, mulailah berlatih dan gunakan jimat jiwa ini sampai kamu dapat menggunakannya dengan terampil." Nangong Yan mengangguk patuh, mengambil jimat jiwa dan mulai berlatih. Lin Tian kemudian membuka pintu. Tian Bing dan yang lainnya masih berkumpul di luar, sementara Wu Ying menatap Lin Tian, "Lebih baik kamu membuatnya membatalkan kompetisi." Lin Tian mengabaikannya dan berbalik untuk pergi. Alih-alih mengejarnya, dia kembali ke dalam rumah untuk membujuknya. Tapi Nangong Yan menggumamkan sesuatu di mulutnya, tidak peduli apa yang dikatakan Wu Ying, Nangong Yan tidak menjawab. Ini membuat Wu Ying menatap Tian Bing dengan cemas, apakah gadis ini tersihir? Tian Bing memandang Nangong Yan dengan bingung, lalu melihat jimat jiwa yang aneh, mengapa leluhur memberinya jimat. Su Bai juga bingung, dan untuk Luda, tidak ada yang bisa dia mengerti sama sekali. Namun, Lin Tian datang ke bengkel dan sekali lagi menemukan Wang Baizhou. Ketika Wang Baijin melihat Lin Tian, dia segera melangkah maju dan tersenyum, "Adik kecil, kamu terkenal sekarang." Ini hanya sebuah nama, tidak banyak. Wang Baijin tidak menyangka Lin Tian akan melihatnya seperti itu, dan memuji, "Saya pikir Anda adalah pengagum saya." "Wang Baijin, jangan repot-repot bersikap sopan padaku. Aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." "Oh, berbicara. Saya ingin beberapa bahan, tetapi Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kota Feng Yun. Anda harus tahu di mana peralatan terbaik dan terlengkap dijual. Maka kamu telah menemukan orang yang tepat. Bawa aku ke sana." "Baiklah." Wang Baijin segera membawa Lin Tian ke toko peralatan nomor 1 kota Feng Yun, pavilion peralatan kuno. Itu adalah tempat yang besar, dan orang-orang datang dan pergi berbelanja di sini.
Wang Baijin memimpin Lin Tian ke paviliun peralatan kuno dan tersenyum, "Penjaga toko Lu, temanku, dia ingin membeli beberapa barang. Kamu harus menjualnya dengan harga murah, mengerti?" Penjaga toko Lu ini memiliki dua alis panjang yang tergantung di kedua sisi alisnya. Dia memiliki hidung yang tajam dan terlihat agak aneh, tetapi dia memandang Wang Baijin dengan hormat. "Bos Wang, jangan khawatir. Aku pasti akan memberinya perlakuan paling istimewa." Orang-orang di sekitarnya semua ingin tahu siapa sebenarnya Lin Tian dan mengapa bahkan seorang penyuling ahli seperti Wang Baijin memanggilnya sebagai saudara. Lin Tian tidak peduli dengan tatapan ragu semua orang. Sebaliknya, dia dipimpin oleh Meneer Lu ke area berharga di lantai 2. "Adik laki-laki, bahan-bahan di sini semuanya adalah harta berharga, dan masing-masing terbuat dari puluhan juta batu roh peringkat rendah." Meneer Lu mulai memamerkan barang-barang berharganya. Lin Tian berjalan berkeliling, dan setelah melihat beberapa skala, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Skala ini dari laut." Dikatakan bahwa itu adalah timbangan dari si demon berusia 1000 tahun, dan mereka sangat sulit didapat, jadi harganya sangat mahal. Satu potong bernilai 10 juta, dan ada lebih dari 100 dari mereka di sini. Jika Anda menginginkannya, saya tidak perlu membebankan biaya apapun kepada Anda. Namun, Wang Baijin mengerutkan kening. "Penjaga toko Lu, semua orang tahu bahwa sisik ini sangat keras dan sulit meleleh. Dapat dikatakan bahwa itu mereka bahkan tidak dapat dijual di sini, namun Anda menginginkannya dengan harga setinggi itu?" "Bos Wang, Anda salah paham. Ini benar-benar bukan milik kita. Kami hanya menjualnya untukmu." Meneer Lu berkata dengan malu. Wang Baijin di sisi lain, melihat ke arah Lin Tian dan menasihati, "Adik laki-laki, jika Anda membutuhkan sesuatu dari jenis skala, saya dapat membantu Anda mencarinya, dan itu akan Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Novel Kita. Jadi lebih baik." Lin Tian menatap mereka sebentar, tetapi memperkirakan harga mereka di dalam hatinya, satu potong seharga 10 juta, 10 potong seharga 100 juta, 100 keping. Bukankah itu 1 miliar? Harga ini, jika sebelumnya, Lin Tian bahkan tidak akan berkedip sekalipun. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak memiliki banyak padanya. Saat Lin Tian ragu-ragu, sekelompok orang tertawa saat mereka berjalan ke arahnya. "Kebetulan saya butuh timbangan, mereka tidak menginginkannya, saya menginginkannya." Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang mengenakan baju besi hitam dan syal merah di lehernya. Penjaga toko Lu segera berseru, "Bukankah ini Tuan Muda Sekte dari Sekte nomor 1, Tuan Muda Qiulong?" Qiulong, master sekte muda dari sekte nomor 1 yang lebih rendah, memiliki Raja Elang Merah di sisinya. Awalnya, Raja Elang Merah ada di sini untuk menjilat Qiulong. Tanpa diduga, dia bertemu dengannya dan segera menghasutnya untuk menyerang Lin Tian. Oleh karena itu, Raja Elang Merah ini memandang Lin Tian dengan senyum serius. "Berat, tahukah kamu siapa ini? Tuan Muda Qiu dari Kerah Hitam dan Merah seumuran denganmu, tapi dia sudah berada di tahap Oro-Uskor. Ini adalah kekuatan." Qiulong berjalan melewati Lin Tian dengan jijik, tiba di depan timbangan saat dia tertawa, "Sisik ini tidak buruk, mari kita undang para Master Prefektur Cloud untuk memperbaikinya, setidaknya itu harus menjadi artefak roh berkualitas tinggi." Penjaga toko Lu tersenyum canggung, "Tuan Muda Qiu, inilah yang diinginkan Tuan Muda ini." "Iya? Tapi dia masih belum membayar." Qiulong ini tertawa aneh. Tiba-tiba, Meneer Lu tidak tahu harus berbuat apa, lagi pula, tidak ada pihak yang bisa menyinggung yang lain. Raja Elang Merah di sana menggoda, "Penjaga toko Lu, Tuan Muda Qiu kita memiliki masa depan yang cerah. Cepat atau lambat dia akan menjadi abadi, apakah kamu ingin menyinggung perasaannya?" "Ini." Meneer Lu semakin panik, sementara Qiulong melirik Lin Tian, "Berat, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan sendiri. Kamu tidak mampu membelinya." Lin Tian tertawa jahat, "Hal-hal yang saya inginkan, saya tidak akan pernah memberikannya kepada siapapun." "Ayo, kamu baru saja berbicara denganku? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah Master Sekte Muda. Bagaimana denganmu? Bisakah malang dari sekte yang rusak mengeluarkan begitu banyak batu roh?"
Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi penjaga toko Lu memiliki kilasan inspirasi, dan segera berkata, bagaimana dengan ini? Siapapun yang memberikan batu roh terlebih dahulu, mereka akan menjadi miliknya. Dengan cara ini, Menir Lu bisa berhenti terjebak di antara kedua pihak. Berapa harganya? Qiulong dengan santai bertanya, dan Menir Lu segera menaikkan harga, 100 juta, 100 miliar. Apa? Apakah Anda mencoba merampok kami? Bahkan jika itu adalah master sekte muda dari sekte peringkat rendah, masih tidak mungkin bagi Qiulong untuk mengambil uang sebanyak itu. Menir Lu berkata dengan canggung, saya tidak menjualnya, tetapi pelanggan menjualnya, jadi Tuan Muda Qiu, saya hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Ekspresi Qiulong tidak terlihat bagus, saat dia melihat Raja Elang Merah, apakah kamu punya? Raja Elang Merah telah mengumpulkan lebih dari itu sepanjang hidupnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ini membuat Qiulong merasa sangat canggung. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum dan bertanya pada Wang Baijin, Menir Wang, saya mungkin perlu meminjamkan Anda sedikit dulu. Menir Wang adalah seorang artificer terkenal di sekitarnya, dan telah mendapatkan banyak selama bertahun-tahun juga. Belum lagi 1 miliar, dia bahkan rela membayar 5 miliar, jadi dia tertawa dengan berani dan berkata, adik kecil, apapun yang kamu sukai hari ini, aku akan membayarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Baijin benar-benar akan membayar seorang pemuda, dan itu adalah harga yang sangat tinggi pada saat itu. Ini membuatnya tanpa sadar menatap Lin Tian, ingin tahu siapa dia dan mengapa Wang Baijin bersedia membantunya. Segera ingin mengancam Wang Baijin, tetapi ketika dia memikirkan identitas Wang Baijin, dia langsung melemah. Namun, dia menatap Lin Tian dengan mata lebar dan mengancamnya, berat, jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa keluar dari jangkauan Feng Yun City. Lin Tian bahkan tidak melihat orang seperti ini, dan terus menatap Menir Lu. Menir Lu, bantu aku mengemasnya, dan juga Ocean Crystal itu, serta gunung es itu, batu bulu. Melihat bahwa Lin Tian telah memilih segala macam barang mahal, penjaga toko Lu memandang aneh pada Wang Baijin, yang tersenyum dan berkata, semuanya sudah dikemas, anggap saja milikku. Ya Pak. Penjaga toko Lu segera menjadi sibuk, sementara Qiulong dan Raja Elang Merah hanya bisa saling menatap. Hanya sampai Lin Tian membayar dan pergi, Qiulong memelototi Menir Lu itu. Menir Lu tersenyum canggung, Tuan Muda Qiu, jangan salahkan saya untuk ini, saya hanya pelayan paviliun artefak kuno. Qiulong tahu asal-usul paviliun artefak kuno, jadi dia hanya bisa mendengus dan melihat ke arah Raja Elang Merah, yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan serius, Tuan Muda Qiu, apakah Anda ingin mencari Tuan ke-8 untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi? Guru ke-8? Ya, Tuan Duba, orang yang bertanggung jawab atas geng. Ayo pergi. Qiulong segera membawa Raja Elang Merah dan meninggalkan tempat itu, tetapi penjaga toko Lu melihat batu roh di kantong langit dan bumi saat dia berkata dengan penuh semangat, kami kaya. Di jalan, Lin Tian memandang Wang Baijin dan berkata, saya akan mengembalikan batu roh ini kepada Anda secepat mungkin. Tidak, jangan terburu-buru. Bagaimanapun, saya tidak kekurangan batu roh ini. Tapi Lin Tian tidak punya pilihan selain tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan berterima kasih hari ini. Jika Anda butuh bantuan di lain hari, Anda bisa datang menemukan saya. Aku berhutang budi padamu. Baiklah. Wang Baijin menunggu Lin Tian mengucapkan kata-kata ini, dan setelah Lin Tian pergi, Wang Baijin sangat bersemangat, uang ini sepadan. Kemudian, Wang Baijin pergi dengan bangga, tetapi ketika dia hampir sampai di rumah, Tuan ke-8, Qiulong dan yang lainnya muncul. Dengan penampilan Tuan ke-8, Qiulong ini lebih percaya diri dari sebelumnya, dan bahkan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tuan ke-8, Tuan ke-8, apakah Menir Wang ini benar-benar seseorang dari Mensyah Tuan Kota? Tuan ke-8 juga berasal dari Mensyah Tuan Kota, dan Menir Wang ini adalah salah satunya juga. Jika tidak, mereka tidak akan mengatur agar dia mengikuti tes, tetapi tindakan Menir Wang membuatnya sangat marah, dan dia bahkan mengerutkan kening. Menir Wang,
Anda adalah pemurni dari Mensyah Tuan Kota. Anda bekerja untuk Mensyah Tuan Kota, jadi mengapa Anda membantu seseorang dari sekte kecil? Menir Wang melirik mereka, dan kemudian berkata dengan wajah tegas, Duba, saya tidak peduli alasan apa Anda harus berurusan dengan bocah itu atau sektenya, tetapi karena fakta bahwa itu kita berdua berasal dari Mensyah Tuan Kota, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan menyinggung bocah itu, jika tidak, Anda akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Setelah mengatakan itu, Duba tidak bisa menahan tawa. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan orang-orang dari sekte Tianshui? Benar-benar membiarkanmu mengancamku seperti ini? Bukannya aku mengancammu, tapi itu karena identitasnya. Kamu tidak bisa menyinggung perasaannya. Ketika Menir Wang memikirkan identitas Lin Tian dan cinta yang dimiliki kedua bulu babi tua itu untuknya, jika Duba terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan berubah menjadi abu. Namun, Duba berpikir bahwa itu Menir Wang adalah teman dekat Lin Tian atau sesuatu seperti itu, jadi dia membalas, Menir Wang, dengarkan baik-baik. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah seorang pemurni, aku akan takut padamu. Saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan, lakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah Menir Wang selesai berbicara, dia kembali ke kediamannya, terlalu malas untuk membuang-buang napas pada mereka. Ini membuat Duba marah sampai-sampai dia mengatupkan giginya, dan Qiulong tidak mengharapkan hasil seperti itu, jadi dia dengan cemas bertanya, Tuan ke-8, apa maksudmu dengan ini? Raja Elang Merah memamerkan di samping, apa gunanya? Bocah itu pasti memberi Menir Wang ini beberapa manfaat, jadi dia ingin Menir Wang ini melindunginya dan tidak menganggap serius kata-kata Tuan ke-8 kita. Ketika Duba mendengar ini, dia langsung marah, dan bahkan berpunuk, mari kita lihat bagaimana saya akan berurusan dengan sekelompok orang itu. Tuan ke-8, jangan khawatir. Besok, sekte Tianyang saya pasti akan mengajari orang-orang yang tidak tahu batas mereka pelajaran. Saya ingin melihat apa yang anak nakal ini dan orang-orang itu layak bagi Menir Wang untuk rela mengeluarkan uang. Setelah itu, Duba dengan marah membawa mereka berdua dan pergi. Untuk mencegah orang lain mengganggunya, Lin Tian menemukan sebuah ruangan untuk memperbaiki artefak, dan meminta Subai dan yang lainnya untuk melindunginya. Di luar rumah, Wu Ying selalu ingin bergegas masuk, tetapi dihentikan oleh semua orang. Ini hanya pemurnian, apakah ada kebutuhan untuk melakukan ini? Wu Ying yang diblokir tidak dapat menerimanya, tetapi di dalam rumah, ada beberapa dentuman teredam seolah-olah itu semacam tabrakan. Hal ini menyebabkan Wu Ying bingung, anak ini, bisakah dia bunuh diri dengan memurnikan? Tian Bing memandang Wu Ying beberapa saat sebelum dia menghiburnya, Nona Wu, tunggu saja dengan tenang di sini. Leluhur harus memiliki pengaturannya sendiri. Hanya karena dia mengizinkan Nangong Yan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, saya akan melawannya sampai akhir. Wu Ying bingung dan jengkel. Semua orang tahu bahwa Wu Ying bermaksud baik, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Lin Tian. Tidak sampai senja ketika Lin Tian keluar rumah dengan keringat berlumuran keringat dan melihat Wu Ying masih berjalan dengan cemas. Leluhur, bagaimana? Apa itu? Tian Bing bertanya dengan antisipasi, sementara Luda juga. Dengan penasaran menatap Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian mengeluarkan baju besi lunak kecil siam dan itu bersinar dengan cahaya perak. Tidak hanya itu, ada helm kecil di kepalanya dan helm transparan di kepalanya. Apa ini? Apakah Anda ingin berenang di air? Melihat set peralatan ini, kemarahan Wu Ying tidak hilang saat dia menertawakannya. Lin Tian terlalu malas untuk menjelaskan apapun padanya dan pergi ke kamar Nangong Yan. Ketika Nangong Yan melihat Lin Tian, dia langsung menjadi bersemangat. Kakak, aku sudah akrab dengannya. Oh, apakah begitu? Kalau begitu tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Lin Tian berkata sambil menutup pintu, membuat semua orang menunggu di luar. Nangong Yan segera menggunakannya sesuai dengan instruksi Lin Tian. Setelah itu, embusan ki dingin membungkus lingkungan Nangong Yan, membentuk semacam segel. Ayo, pakai ini.
Lin Tian memberi Nangong Yan satu set baju besi lunak dan bahkan mengenakan tudung. Dia tertawa dan berkata, "Coba lagi." Setelah Nangong Yan segera mengaktifkannya, baju besi fleksibel menjadi satu dengan Nangong Yan, dan tidak ada celah sama sekali. Ini membuat Nangong Yan sangat gembira. "Kakak, ini sangat ajaib. Kamu berlarian di sini." Lin Tian tersenyum lebar, sementara Nangong Yan mencoba lari, tetapi hanya dengan pikiran, seluruh tubuhnya menabrak dinding, hampir menyebabkan lubang di dinding. Ini sangat menakutkan Nangong Yan, dan ketika dia mengetahui bahwa dia baik-baik saja, dia berkata dengan gembira, "Kakak, kamu sangat kuat. Saya telah menambahkan beberapa kemampuan pada baju besi skala ini untuk memungkinkan Anda bergerak dalam sekejap, tetapi Anda hanya dapat bergerak 10 langkah sekaligus, jadi Anda harus mengendalikannya dengan baik, sehingga lawan tidak mungkin menyerang Anda. Pada saat yang sama, Anda harus berhati-hati untuk tidak terburu-buru turun dari ring." Setelah Nangong Yan menjawab, dia mulai bekerja keras untuk mengontrol kecepatan dan jaraknya sendiri di bawah pengawasan Lin Tian. Jarak terjauh adalah 10 langkah, dan kecepatan gerakan seseorang bisa langsung mencapai puncak alam Golden Core. Ketika Nangong Yan sepenuhnya mengendalikan armor roh, dia bertanya dengan penuh semangat, "Kakak, apa namanya?" "Saya belum menyebutkan namanya." "Pikirkan satu." Nangong Yan segera sangat gembira, "Ini disempurnakan untukku oleh kakak, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak akan sakit bahkan jika aku memukulnya, jadi sebut saja, Sky Speed Armor. Kecepatan surga." "Ya, langit adalah nama kakak, dan kecepatan adalah kecepatan." "Ah, ini pertahanan." Nangong Yan menjelaskan padanya dengan gembira. Lin Tian tidak menyangka Nangong Yan akan menyebutnya begitu dan tertawa. "Baiklah, sebut saja Sky Speed Armor." "Kakak, kalau begitu haruskah aku memakainya seperti ini selamanya?" "Tidak perlu, aku akan menunjukkan cara menyembunyikannya." Lin Tian mulai mengajari Nangong Yan cara memperbesar dan memperbesar dengan bebas. Tetapi ketika baju besi itu menghilang, Nangong Yan melihat sekeliling. "Kemana perginya?" "Ada di mutiara langit pembekuanmu. Jika Anda ingin mengeluarkannya, Anda dapat menggunakan nyanyian pemanggilan yang saya ajarkan kepada Anda." "Apakah kamu mengerti?" Nangong Yan sangat gembira dan dengan cepat mencobanya. Memang, selama dia mengikuti instruksi Lin Tian, dia bisa membuatnya muncul dalam sekejap dan dengan cepat meletakkannya di tubuhnya. Efek ini membuat Nangong Yan sangat senang. Wu Ying yang berada di luar pintu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan masih berteriak, "Apakah sudah selesai? Saya memiliki buku provokasi." Saat itu, Lin Tian membuka pintu dan menatap Wu Ying dengan rasa ingin tahu, "Memprovokasi buku?" Wu Ying memandang Subai, dan Subai memberikan surat kepada Lin Tian dengan ekspresi jelek, berkata, "Itu baru saja dikirim oleh orang-orang sekte Tianyang." "Apa yang dikatakannya?" "Membacanya." Lin Tian berkata dengan santai, lalu duduk di samping dan menunggu Subai membaca surat itu. Subai membuka surat itu dan melihat kata-katanya, dia mengerutkan kening, tetapi Tian Bing mengambilnya dan mengutuk ketika dia melihat isinya. Sekte Tianyang ini sudah keterlaluan berbicara. Mata Lin Tian tertutup, dan dia mendengarkannya diam-diam tanpa ekspresi di wajahnya. Tian Bing berkata dengan marah, "Ini ditinggalkan oleh penatua merah. Mereka berkata bahwa mereka akan membuat Luda dan gadis Nangong mati dengan menyedihkan besok." "Dan apa?" "Lanjutkan." Lin Tian masih sangat tenang, dan Tian Bing mengertakkan gigi saat dia berkata, "Selain itu, sekte Tianyang ini ada di bengkel judi Feng Yun, yang merupakan bengkel judi terbesar di kota. Dia berkata bahwa jika sekte Tian Shui kita menang, mereka akan memberi kita kompensasi 100 kali lebih sedikit. Jin, ayo cepat bertaruh." Setelah Tian Bing selesai berbicara, dia marah sampai terkoyak, wajah dan telinganya masih memerah. Orang-orang ini bertindak terlalu jauh. Lin Tian ragu-ragu di sana dan memandang Tian Bing. "Terakhir kali, ketika kita merampok kastil Tujia, ada berapa batu roh?" "Saya menghitung, sekitar 200 juta, dan yang lainnya hanya bahan dan barang." Tian Bing ragu-ragu dan berkata. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Lin Tian dan Tian Bing, tetapi Lin Tian tersenyum dan bertanya kepada Tian Bing, "Apakah bengkel perjudian ini dapat diandalkan?"
Itu benar, orang yang bertanggung jawab juga dari City Lords Mansion. Tian Bing mengungkapkan ekspresi aneh seolah-olah dia telah menebak apa yang akan dilakukan Lin Tian. Silakan, bertaruh 200 juta untuk mereka. Biarkan mereka sekte Tianyang melihat berapa banyak yang harus mereka bayar. Lin Tian berkata dengan santai, tetapi Tian Bing membuka lebar matanya. Leluhur, apakah kamu benar-benar bertaruh? 100 kali. Mengapa Anda tidak bertaruh? Lin Tian tahu bahwa di masa depan, dia perlu menggunakan lebih banyak batu roh, terutama untuk mengelola sekte Tian Shui. Pada saat itu, hanya beberapa bahan dan gaji murid akan menjadi pengeluaran yang sangat besar. Sebelum ini, Lin Tian bahkan berpikir untuk menjual beberapa pelet obat atau artefak roh untuk mendapatkan beberapa batu roh. Tetapi sekarang seseorang telah mengirimkannya ke depan pintunya, dia secara alami ingin memasang taruhan. Apa itu? Kamu tidak percaya padaku? Lin Tian tertawa dan bertanya, lalu berkata sambil mengatupkan giginya, terlepas dari kemenangan atau kekalahan, setidaknya kita tidak bisa kalah sebanyak itu. Setelah Tian Bing selesai berbicara, dia menarik Su Bai ke bengkel perjudian Wind Cloud, dan Wu Ying sudah tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, jadi pada akhirnya, dia hanya bisa pergi ke sisi Nangong Yan dan membujuknya, gadis kecil, dengarkan nasihat kakak perempuan, kamu tidak boleh berpartisipasi. Nangong Yan adalah hantu. Dia menyimpan baju besi roh dan berkata secara misterius, Saudari Wu, tonton saja penampilanku besok. Dengan itu, Nangong Yan terus melatih jimat jiwanya, dan melihat Nangong Yan seperti itu, dia tertawa tak berdaya. Wu Ying ingin menarik Lin Tian ke samping dan menanyainya, tetapi ada gelombang energi yang mengalir melalui tubuh Lin Tian. Lin Tian tertegun, dan dengan cepat kembali ke kamarnya sendiri untuk duduk. Lin Tian menatap dantiannya dengan heran, beberapa hari pil pemurnian ini dan keluar masuk energi roh, sebenarnya telah mengubah mata reinkarnasi. Pada benih kecil mata reinkarnasi, retakan kecil benar-benar muncul, seolah-olah benih itu telah terbelah. Tidak hanya itu, energi spiritual yang dilepaskannya bahkan lebih tebal, dan kecepatan sirkulasi energi spiritual di tubuhnya juga jauh lebih cepat. Sepertinya dia sudah berada di tahap tahap pendirian yayasan. Lin Tian mengungkapkan senyum puas, lalu terus duduk bersila saat dia menenangkan aura di tubuhnya. Malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, semua orang sudah menunggu di bawah. Ketika Lin Tian turun, semua orang menuju geng bersama. Wu Ying berhenti mengomel, tetapi wajahnya dipenuhi amarah, dan dia hampir ingin membawa Nangong Yan pergi. Tian Bing sebenarnya sedikit gelisah, terutama ketika dia memikirkan 200 juta, hatinya sakit. Namun, Su Bai memandang Luda dan Nangong Yan dengan cemas, dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Hanya Lin Tian yang memiliki senyuman di wajahnya, sementara orang-orang di jalanan sedang berdiskusi. Lihat, orang-orang dari sekte Tian Shui akan berduel dengan orang-orang dari sekte Tianyang. Bukankah ini kekalahan yang tak terhindarkan? Itu benar, mereka hanya ingin mati. Saya mendengar bahwa sekte Tian Shui pergi ke bengkel perjudian Storm kemarin dan bertaruh 200 juta untuk kemenangannya. Kalau begitu, bukankah itu akan terasa luar biasa? Itu didirikan oleh sekte Tianyang, dan didirikan oleh mereka. Bagaimana menurutmu? Orang sekte Tian Shui ini benar-benar bodoh. Sepanjang jalan, orang-orang tidak berpikir baik tentang sekte Tian Shui, yang membuat Tian Bing merasa semakin tidak nyaman. Tidak sampai kerumunan tiba di bagian dalam sekte dan melihat bahwa itu sudah dipenuhi dengan banyak orang, beberapa di antaranya bahkan dibawa ke bagian dalam sekte. Bahkan Menirwang datang. Dia telah menerobos kerumunan, dan setelah melihat Lin Tian dia bertanya dengan cemas, bisakah kalian berdua? Menirwang, jangan khawatir. Kedua orang ini pasti mampu. Lin Tian tersenyum percaya diri. Tetapi di mata semua orang, Lin Tian hanya menghipnotis dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, guru ke-8 yang duduk tidak jauh dari panggung berkata dengan wajah lurus, apakah semua orang di sini? Anda bisa mulai sekarang. Ketika Duan Tuo, yang sedang duduk, melihat Lin Tian, dia benar-benar ingin terbang dan langsung menampar Lin Tian sampai mati. Namun, dia ditangkap oleh Raja Alang Merah, ini adalah kota, jangan gegabah.
Duan Tuo hanya bisa mendengus, tetapi Qiu Long, yang berada di samping, tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya, Elder Hong, apakah kalian berdua dari sekte Anda dapat diandalkan? Jangan khawatir, itu pasti bisa diandalkan. Pada saat ini, guru ke-8 melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apakah orang-orang dari tahap pendirian yayasan sudah siap? Pada saat ini, Fan Xiaotian berjalan keluar dari kerumunan, dan kemudian, dia melewati Lin Tian dan yang lainnya dengan senyum menghina. Luda memandang Lin Tian, yang mengangguk padanya, dan Luda naik ke atas panggung. Siap? Katakan. Guru ke-8 memandang keduanya dan bertanya, sementara Fan Xiaotian dengan sengaja melepaskan akar spiritualnya. Semua orang yang hadir berteriak ketakutan, dan Fan Xiaotian bahkan memprovokasi Luda, pria besar, teknik tubuh hanyalah sampah di depanku. Luda tidak berbicara. Orang-orang dari sekte Tianyang di bawah panggung semuanya mulai mengejek, beberapa bahkan mengejek, apakah tidak ada orang lain dari sekte Tianshui? Benar-benar membiarkan seseorang tanpa tingkat kultivasi memasuki panggung? Omong kosong, sekte Tianshui adalah sekte yang tidak memiliki peringkat, siapa lagi yang bisa? Benar. Siapapun yang datang harus mati. Adegan itu penuh dengan ejekan, dan Tian Bing dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Terutama Lin Yan, yang bahkan membawa orang-orang dari sekte Tianyang ke tempat Lin Tian dan yang lainnya berkumpul, dan terutama mengejek Lin Tian, "Nak, apakah ini muridmu?" Lin Tian mengabaikannya, tetapi Lin Yan tertawa aneh, "Kamu tidak akan berbicara, kan? Saya harap Anda masih sombong seperti ketika dia dibakar sampai mati." Ketika Nangong Yan melihat Lin Yan mengejek Lin Tian, dia segera memelototi Lin Yan, dan untuk beberapa alasan, Lin Yan merasa merinding di sekujur tubuhnya. Namun, dia tidak lupa mengejek Nangong Yan, "Gadis kecil, jangan cemas, di pertandingan kedua, kakak laki-laki setengah iblisku akan mengirimmu ke neraka." Nangong Yan menarik kembali kinya dan menatap, "Saya pikir lebih baik jika saya mengirimnya dalam perjalanan." Yang telah melihat Nangong Yan berbicara dengan sombong di usia yang begitu muda tertawa keras, benar-benar anak yang bodoh. Saat itu, Master ke-8 berteriak bahwa kompetisi harus dimulai, dan mata semua orang beralih ke panggung. Setelah itu mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, Fan Xiaotian berpikir sendiri, dan bahkan dengan sengaja melepaskan bola api yang tak terhitung jumlahnya untuk pamar di depan Luda. Sambil menggodanya, "Ayo. Tidak bisa memukulku, pria besar." Tapi saat Luda melepaskan teknik tubuh, maka seluruh tubuhnya menyerang ke depan, dengan kecepatan yang sangat cepat, dalam sekejap bergegas ke depan Fan Xiaotian itu. Fan Xiaotian sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menggunakan perisai energi spiritual untuk melindungi dirinya sendiri, dan kemudian dia menghela nafas lega dan dengan bangga berkata, "Saya punya perisai. Ayolah." Tapi di saat berikutnya, Fan Xiaotian ini mengalami tragedi. Luda mengeksekusi Skyfist-nya, dan langsung meninju. Bang! Perisai energi spiritual hancur berkeping-keping, dan tinju itu langsung menghantam tubuh Fan Xiaotian itu. Wajah Fan Xiaotian langsung memucat, dan tubuhnya terbang mundur dengan suara mendesing. Ledakan! Dia menabrak arena dengan keras. Adegan itu sunyi, tetapi Tian Bing segera berteriak, "Baiklah." Nangong yang tertawa dan berkata, "Paman Lu, kamu luar biasa." Luda mengungkapkan senyuman, dan Lin Tian juga sangat puas, tetapi orang-orang dari sekte Tianyang semuanya tercengang, dan para penonton juga tercengang. Tuan ke-8 juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia melihat Raja Elang Merah, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Senyum di wajah Raja Elang Merah sudah membeku, dia duduk di sana dengan hampa untuk waktu yang lama, sampai Fan Xiaotian merangkak, dan hendak naik ke panggung lagi. Namun, dia menemukan bahwa tubuhnya akan hancur berantakan. Seseorang bergegas untuk memeriksa, lalu berteriak kaget, "Mati!" Apa? Orang-orang dari sekte Tianyang semuanya tercengang, sementara semua penonton berbisik, bukankah Fan Xiaotian ini jenius dalam pendirian yayasan? Mengapa dia mati dengan satu pukulan? Ini tidak bisa dipercaya. Pria besar itu sekuat itu? Setelah itu, suara diskusi semakin keras, dan Raja Elang Merah itu tidak lagi bisa duduk diam.
Dia berdiri, melihat mayat Fan Xiaotian, dan berteriak dengan jantung berdarah, "Pertandingan berikutnya." Guru ke-8 tidak punya pilihan selain menenangkan hatinya, "Bersiaplah untuk pertandingan berikutnya." Luda turun dari panggung, dan Nangong Yan melihat ke arah Luda dan tertawa emosional, "Awasi aku." Setelah Nangong Yan naik, banyak orang mulai mengejeknya, "Adik perempuan, Anda hanya berada di alam penyempitan, namun Anda ingin menantang tahap pil emas. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Ada yang salah dengan kepalamu?" Nangong Yan melotot, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Tetapi setelah melihat seorang gadis kecil yang lucu, beberapa dari mereka mulai merasa enggan untuk berpisah. "Jangan ikut bersenang-senang." "Benar, gadis kecil. Ini masalah kedewasaan. Untuk apa gadis kecil sepertimu bergabung?" Melihat Nangong Yan begitu populer, suasana hati khawatir Tian Bing sedikit membaik. Tetapi ketika seorang pria yang tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang lemah melangkah ke atas panggung, napas Tian Bing menjadi tergesa-gesa. Dia hanya melihat hidung pria itu tinggi dan wajahnya agak biru, seolah-olah ada darah biru di tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya semua penasaran ingin tahu iblis macam apa setengah iblis ini menyatu dengan manusia itu. Wu Ying bahkan lebih gugup daripada Tian Bing, tetapi di sisi lain, Qiu Long bertanya kepada Raja Elang Merah, "Saya katakan, Patriark Hong, yang kedua juga tidak akan kalah, kan?" "Jangan khawatir, yang kedua ini setengah iblis, tahu." Raja Elang Merah berkata dengan percaya diri. Qiu Long tercerahkan, "Aku mengerti, Guye." Hitung kekuatannya, dia berada di tahap Auro Score, salah satu dari 10 eksistensi teratas di Wind Cloud Hall. Peringkat ke-8 dari Wind Cloud Hall. Raja Elang Merah berkata dengan bangga. "Itu bagus, jika tidak, jika kamu kalah, aku yakin taruhan sekte Tianyangmu akan hilang." Qiu Long berkata dengan santai. "Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi masalah." Raja Elang Merah ini tersenyum percaya diri, sementara Lin Yan yang berdiri di sana menatapnya dan mencibir, "Berat, barusan, aku cukup beruntung membiarkan kalian memenangkan ronde pertama. Tapi di babak kedua, gadis kecil ini pasti akan mati. Denganku di sini, tidak ada yang bisa membunuhnya." Lin Tian masih dipenuhi dengan kepercayaan diri, tetapi Lin Yan tidak tahan lagi dan terus berteriak pada Guye, "Kakak senior Gu, bunuh dia." Menuju ke kekejaman Lin Yan, itu segera menarik teguran dari beberapa orang yang merawatnya, "Kamu bocah, apakah kamu punya simpati?" "Itu benar, dia hanya seorang gadis kecil." Lin Yan segera menolak untuk menerima ini. "Jika kamu ingin simpati, pergi saja ke sekte Tianshui dan minta mereka untuk tidak membiarkan seorang gadis kecil keluar." Oleh karena itu, beberapa orang mulai mengkritik sekte Tianshui, menyebabkan Tian Bing dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Wu Ying memandang Lin Tian dan menanyainya, "Apakah kamu tidak merasa bersalah?" "Rasa bersalah? Mengapa? Kamu membuat seorang gadis kecil yang bahkan belum 10 tahun bersaing, betapa kejamnya itu?" Pada akhirnya, Lin Tian menjawab, "Dunia ini tidak akan bersimpati dengan siapapun, jadi hanya jika kamu cukup kuat kamu akan bisa." Wu Ying tidak berpikir bahwa Lin Tian benar-benar akan menjawab seperti itu, dan sangat marah sehingga dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Namun, Lin Tian menatap Nangong Yan, dan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Gadis kecil, kamu harus tumbuh dewasa, aku tidak bisa melindungimu seumur hidup. Jadi kamu harus bekerja keras, dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat." Namun, Guye, yang berada di atas panggung, menatap Nangong Yan dengan dingin dan berkata dengan jijik, "Kamu sangat kecil. Bagaimana Anda mengharapkan saya melakukannya? Kamu sebaiknya berhati-hati, atau jika kamu dikalahkan olehku nanti, aku tidak akan bersimpati padamu." Nangong Yan membalas seperti orang dewasa. Guru ke-8 tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, dan mulai berbicara, "Mulailah." Beberapa dari mereka berharap Nangong Yan akan baik-baik saja, sementara beberapa yang lain berharap sekte Tianyang akan menang. Saat itu, satu set armor roh melintas melewati tubuh Nangong Yan, dan orang-orang di sekitarnya semua menjadi penasaran, "Lihat, gadis itu memiliki armor roh. Apakah ini artefak roh?" Sepertinya begitu. Namun, Menir Wang memandang Lin Tian dengan aneh, "Anda menyempurnakannya.
Ya, saya sibuk sepanjang hari kemarin untuk ini. Lin Tian tertawa, tetapi Menei Ruang curiga, apakah itu harta karun roh? Ya, dengan kualitas terbaik. Menei Ruang tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan bergumam di dalam hatinya. Skala itu, dia benar-benar bisa melelehkannya, benar-benar menakutkan. Qiu Long, yang berada di samping, matanya dipenuhi keraguan, Patriark Hong, lihat piring kilin pada gadis ini, apakah menurutmu itu dibeli oleh bocah itu kemarin? Raja Alang Merah melihatnya dan berkata dengan curiga, kurasa begitu, tapi bagaimana dia bisa menjadi baju besi roh begitu cepat? Mungkinkah Menei Ruang membantu mereka memperbaikinya? Qiu Long bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Raja Alang Merah segera setuju, di kota ini, Menei Ruang memang memiliki kemampuan. Qiu Long langsung sedikit tidak senang, awalnya milikku, tapi sekarang milik orang lain, sialan. Tuan Muda Qiu, jika Anda suka, saya akan meminta anak buah saya membunuhnya dan mengambil kembali baju besi roh itu, bukankah itu baik-baik saja? Raja Alang Merah tersenyum dan berkata. Mata Qiu Long langsung berbinar, oke, cepat. Raja Alang Merah segera berteriak kepada Guye, bunuh dia dan berikan dia kepada Tuan Muda Qiu sebagai hadiah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersentak, sementara Tian Bing memarahi, Sekte Tianyang Anda benar-benar kejam. Luda sedikit marah, tidak perlu membicarakan Wu Ying, pada akhirnya dia menatap Lin Tian, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lin Tian berdiri diam di sana, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tiba-tiba roh Qi di tubuh Nangong Yan berfluktuasi, dan sekitarnya segera menjadi sangat dingin. Orang-orang di bawah panggung semuanya gemetar, apa yang terjadi? Aku akan dibekukan. Beberapa orang di dekat panggung terkejut, dan kemudian orang-orang di sekitarnya membeku. Ini membuat semua orang takut untuk mundur, dan Guye, yang berdiri di atas panggung, langsung membeku. Ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Novel Kita. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Raja Alang Merah mengerutkan kening. Mungkinkah gadis kecil yang bisa membekukan Golden Pill Stage juga orang yang dibunuh oleh bandit-bandit yang menuruni gunung? Namun, Qiu Long mulai khawatir, orang-orangmu akan kalah, dan kamu masih sangat tenang? Raja Alang Merah tersenyum, jangan khawatir, Guye memiliki tubuh setengah iblis, dia belum menggunakan kekuatan apapun. Bisakah rusak seperti ini? Qiu Long bertanya dengan rasa ingin tahu, Raja Alang Merah tertawa, perhatikan baik-baik. Pada saat ini, semua orang bisa melihat bahwa tubuh Guye memancarkan aura iblis, dan aura hitam terlihat mengalir di lapisan es. Semua orang langsung terkejut, lihat, dia akan berubah menjadi iblis. Ini, aura yang kuat. Gadis itu pasti sudah mati. Tian Bing, yang awalnya mengira bahwa dia telah menang, langsung mengalami perubahan ekspresi yang drastis, omong kosong. Wu Ying panik dan berteriak, cepat, turun dari panggung. Pada saat ini, es di tubuh Guye berderak dan hancur, sampai akhirnya, orang yang utuh muncul. Orang-orang dari Sekte Tianyang sangat gembira, dan Lin Yan bahkan memandang Lin Tian dan yang lainnya dan tertawa aneh, semuanya, kalian semua melihatnya kan? Ini adalah tubuh setengah iblis, bagaimana seorang gadis kecil sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Tian Bing benar-benar terkejut, tetapi Wu Ying panik, dia bahkan mengabaikan martabat Lin Tian, dan dengan cemas berteriak. Apa yang kamu lamunkan? Cepat turunkan dia. Lin Tian tetap bergeming, tetapi ketika Lin Yan melihat ini, dia mencibir, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap tenang. Raja Alang Merah yang sedang menonton di sisi lain akhirnya mengangkat alisnya dan menghela nafas lega, dan dia bahkan memandang Qiu Long dan tersenyum, lihat itu. Qiu Long sangat puas, sementara di wajah Guye, darah biru mengalir, setelah itu, seluruh tubuhnya terbuka lebar, dan dalam sekejap, roh mendalam Qi-nya meningkat secara maksimal, dengan satu telapak tangan. Sebuah telapak tangan emas besar terbang keluar, dan itu adalah serangan dari seorang ahli panggung jin dan yang jenius. Banyak orang tidak berani melihatnya dan segera menutup mata. Semua orang di Sekte Tianyang berpikir, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mata Tian Bing linglung, dan bahkan tangannya gemetar, tetapi ketika dia mencoba untuk bangun, Lin Tian meraih lengannya.
Luda panik, sementara Wu Ying tidak punya pilihan selain bergegas. Serangannya terlalu cepat, bahkan sebelum dia bisa mencapai panggung, serangan itu sudah mencapai Nangongyan. Tapi saat itu, air ki di tubuh Nangongyan berkedip, dan dia tiba-tiba muncul di atas panggung. Dengan swoosh, dia menghilang dari posisi semula, benar-benar menghindari serangan itu. Ini. Selain Lin Tian, tidak ada orang lain yang hadir yang terkejut. Orang-orang yang telah memejamkan mata membuka mata mereka satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat di mana Nangongyan berada, mereka semua berteriak ketakutan. Beberapa orang bahkan penasaran bagaimana Nangongyan melakukannya. Tian Bing terkejut dan bahagia pada saat yang sama, dia melihat ke arah Lin Tian dengan penuh semangat, "Leluhur, ini, apa yang terjadi?" Luda juga memandang Lin Tian dengan curiga, tetapi Menir Wang bertanya dengan curiga, "Itu baju besi roh itu?" Subai juga memperhatikan sesuatu, dan berkata dengan terkejut, "Pada baju besi roh ini, ada jimat jiwa, gadis itu mengendalikan jimat jiwa untuk mengendalikannya." Baru saat itulah Tian Bing dan yang lainnya mengerti mengapa Nangongyan telah berlatih dan menggunakan jimat jiwa sepanjang hari, sementara Wu Ying juga berbalik dan menatap Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan melihat ke panggung, dia tidak banyak bicara, tetapi Lin Yan yang berada di samping kesal dan berteriak, "Gu Senior, hancurkan dia." Pada saat itu, Guye tidak mengharapkan kultivator tahap pemurnian Qi untuk benar-benar menghindari serangannya, jadi dia menyerang lagi. Nangongyan itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, sehingga serangan Guye tidak mungkin menyentuhnya. Ini sangat membuat Guye marah sehingga dia bersiap untuk menggunakan gerakan pamungkasnya. Nangongyan menarik napas dalam-dalam dan mulai menyimpan energinya. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa tubuh Guye bersinar dengan cahaya keemasan dan energi spiritual menebal sedikit demi sedikit. Itu sama untuk Nangongyan. Setelah itu, tanah di bawah kaki Guye mulai membeku. Guye tidak percaya bahwa Nangongyan bisa menjebaknya, jadi dia berteriak dengan panik. Cahaya keemasan yang kuat berubah menjadi anak panah, menembak ke arah Nangongyan, yang dengan cepat bergerak dan masih dekat dengan Guye. Semua orang kaget. Apakah gadis ini gila? Nangongyan tidak menjadi gila, karena dia ingin mendekati lawan. Memang, ketika Nangongyan hanya berjarak 3 langkah dari Guye, dia tiba-tiba berhenti, dan ketika Guye memutuskan untuk membunuh Nangongyan di udara, Guye langsung membeku, semua orang tersentak, tapi sudah terlambat bagi Guye untuk menggunakan kekuatan iblisnya untuk mencairkan suasana. Semua orang melihat Nangongyan tiba-tiba menyerang ke depan, bang. Nangongyan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menabrak tubuh Guye dengan keras, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, seluruh tubuh Guye seperti es, hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, lalu benar-benar membeku dan berubah menjadi batu. Nangongyan bertepuk tangan dan langsung menendang batu dari panggung. Semua orang yang hadir tercengang, Tian Bing sangat tersentuh sehingga dia mulai menangis, dan bahkan berteriak, "Gadis kecil, kamu luar biasa." Luda juga mengungkapkan senyum konyol, dan Subai bertanya dengan bingung, "Kita menang?" Menir Wang dikejutkan oleh ketakutan dari baju besi roh itu, terutama ketika dia memikirkan jimat jiwa di atas, dia merasa lebih menghormati kemampuan Lin Tian, orang-orang di sekitarnya saling memandang dengan cemas, sampai seseorang berteriak, "Sekte Tianshui telah naik level. Sekte Tianshui telah memeras peringkat Sekte Tianyang." Ada keributan, tetapi Sekte Tianyang duduk di sana dengan gemetar, sementara Qiulong berkata dengan marah, "Penatua Merah, apakah Anda tahu berapa banyak yang telah saya investasikan kepada Anda? 100 juta. Apakah kamu bersamaku?" Ekspresi Raja Alang Merah jelek, "Qiu, tolong Tuan Muda." Kemudian, Nangongyan melompat turun dari panggung dan melompat ke Lin Tian, dan baju besi roh menghilang dengan sendirinya. Kemudian, Nangongyan mulai menangis secara emosional, "Kakak, aku menang." Lin Tian tahu bahwa Nangongyan telah menahan banyak tekanan. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia lebih gugup daripada orang lain. Ini juga sesuatu yang tidak diharapkan Lin Tian, tetapi dia berhasil melakukannya. Lin Tian senang dan tersenyum, "Saya baik-baik saja." "Iya." Nangongyan terjebak di atas Lin Tian, dan Wu Ying bertanya dengan bingung, Dia benar-benar menang?" "Lin Yan,
yang berada di samping, memiliki ekspresi bingung di wajahnya, sementara Tian Bing bergegas melewati kerumunan dan tiba di depan Red Eagle King, tersenyum ketika dia berkata, "Hong Elder, saya bertaruh 200 juta kemarin. Menurut peraturan, kalian semua harus memberi saya 20 miliar dalam 3 hari, kalau tidak saya akan melaporkan kalian semua ke City Lord S. Menshahan." Apa? 20 miliar? Beberapa orang yang tidak mengetahuinya terkejut, Raja Elang Merah segera menjadi cemas dan memuntahkan seteguk darah. Duan Tuo tidak menyangka bahwa Sekte Tianyang akan kalah telak kali ini, tetapi Tian Bing melihat ke arah guru ke-8 dengan sangat bangga di matanya. "Guru ke-8, umumkan hasilnya, kan?" Guru ke-8 memarahi dengan keras di dalam hatinya, tetapi sebagai figur publik, dia tidak punya pilihan selain bersikap di depan umum. Dia bahkan mengumumkan kepada orang banyak, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Tianshui akan menggantikan Sekte Tianyang. Orang-orang dari Sekte Tianyang semuanya tercengang. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan, tetapi pada akhirnya, Sekte Tianyang mereka menjadi sekte tanpa peringkat. Sekte Tianyang ini juga mengalami hari seperti itu. Sekte Tianyang akan segera merekrut konferensi, bukankah itu sial? Saya ingin pergi ke Sekte Tianshui. Itu benar, Sekte Tianshui ini sangat ajaib, untuk dapat mengasuh seseorang tanpa tingkat kultivasi dan pemurnian Qi ke tingkat yang menakutkan. Dalam sekejap, pusat perhatian Sekte Tianshui menutupi seluruh Sekte Tianyang, dan bahkan ada banyak orang yang mempertimbangkan apakah mereka harus bergabung dengan Sekte Tianshui. Raja Elang Merah cemas, bagaimanapun, murid-murid baru adalah darah baru dari Sekte Tianyang, jika mereka dipotong atau dikurangi, itu akan membawa kerusakan tanpa akhir bagi masa depan sekte tersebut. Oleh karena itu, Raja Elang Merah memandang Qiu Long dan meminta, "Tuan Muda Qiu, Anda harus memikirkan cara bagi mereka untuk menantang Anda." Qiu Long juga berpikir, dan kemudian dia berdiri dan memelototi Tian Bing, "Sekte Tianshui Anda sangat kuat, apakah Anda berani menantang kerah hitam dan merah nomor 1 kami?" Ini segera menarik cemoohan banyak orang. "Tuan Muda Qiu, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Biarkan Sekte Tianshui menantang Anda." Benar, kerah hitam dan merahmu sudah menjadi nomor 1 selama ratusan tahun. Tidak ada sekte yang bisa menggoyahkannya. Tetapi orang-orang dari Sekte Tianyang malah mengejeknya. Bukankah Sekte Tianshui ini sangat kuat? Benar, bukankah Sekte Tianshui sangat sombong? Dalam waktu singkat, kedua belah pihak mulai berteriak. Apakah ini cara yang sama? Lin Tian membawa semua orang dan tiba-tiba bertanya. Semua orang kaget. Beberapa orang yang tidak mengenali Lin Tian semuanya menjadi penasaran, siapa anak ini? Saya mendengar bahwa itu adalah leluhur dari Sekte Tianshui. Apa? Apakah pendirian yayasan dianggap leluhur? Anda pasti bercanda, bukan? Banyak orang bingung saat itu juga, dan ketika Wu Ying melihat bahwa dia akan mulai menjadi sombong lagi, dia dengan cepat membujuknya, jangan bertindak sembarangan, mereka semua dari kerah hitam dan merah. Tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan membuka mulutnya dan melintas dengan mata dinginnya, aku akan mengirim siapapun yang memblokir Sekte Tianshui sampai mati. Gila. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak banyak orang. Qiu Long mulai tertawa terbahak-bahak, dan orang-orang dari Sekte Tianyang juga mulai tertawa terbahak-bahak. Guru ke-8 di sana tidak sabar menunggu Sekte Tianshui menantang kerah hitam dan merah peringkat pertama, jadi dia mengajukan pertanyaan lain secara khusus. Takut Lin Tian akan kembali pada kata-katanya, jadi itu berarti, Sekte Tianshui Anda telah memutuskan untuk menantang kerah hitam dan merah. Tian Bing dan Subai dengan cemas melihat ke arah Lin Tian. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa itu kerah hitam. Dan merah ini bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan Sekte Tianyang, terutama karena memiliki fondasi yang dalam. Siapa sangka Lin Tian akan tertawa dan berkata, karena kita akan menantang mereka cepat atau lambat, saya kebetulan berada di sini kali ini. Ayo selesaikan bersama. Kata-kata ini terdengar sangat mudah di Lin Tian, tetapi di mata semua orang, itu tidak lebih dari sebutir telur yang menabrak batu. Guru ke-8 sangat gembira dan dengan cepat mengumumkan, baiklah,
3 hari kemudian, sekte Tianshui akan menantang Kera Hitam dan Merah. Mengapa 3 hari? Lin Tian sedikit bingung. Bagaimanapun, sekte Tianshui baru membuat persiapan untuk sekte Tian yang sehari yang lalu. Namun, guru ke-8 memandang Lin Tian dengan jijik. Nak, selama itu adalah sekte yang menantang beberapa sekte teratas, mereka akan memiliki persiapan 3 hari, dan bahkan lebih banyak orang akan datang untuk menonton. Pada saat itu, seluruh kota akan sangat hidup, jadi tentu saja ada cukup waktu untuk bersiap. Lin Tian tidak menyangka panggilan itu begitu besar, tetapi guru ke-8 benar-benar bertanya kepada Subai, Void Elder, saya ingin tahu siapa yang dikirim sekte Tianshui Anda ke panggung kali ini. Bagaimana mungkin ada orang di sekte Tianshui? Jadi Subai memandang Luda dan Nangongyan, dan saat keduanya akan memilih antara tahap Foundation Establishment dan tahap Auroscore, Lin Tian pergi untuk bertanya, bisakah satu orang menantang banyak pertandingan? Lin Tian sangat puas dengan hasil ini, dan kemudian berkata kepada Subai, pendirian yayasan, Jindan, sebutkan nama saya. Setelah dia selesai berbicara, Lin Tian mengabaikan kerumunan yang tercengang dan langsung membawa Nangongyan dan meninggalkan tempat itu, sementara Luda, setelah tertegun sejenak, berkata dengan penuh semangat, Guru, akhirnya kita akan bergerak. Awalnya, Tian Bing masih khawatir, tetapi setelah mendengar bahwa Lin Tian ingin bergerak secara pribadi, dia segera menjadi bahagia. Qiulong mengira dia salah dengar dan tertawa, apa? Kamu? Anda ingin berpartisipasi? Lin Tian tidak memperhatikannya, dan Lin Yan mulai tertawa mengejek saat dia melihat Lin Tian berjalan. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Orang-orang dari sekte Tianshui mengikuti di belakangnya. Setelah menatap kosong beberapa saat, Manayer Wang tertawa, ini akan menarik. Guru ke-8 memandang Qiulong dan tersenyum, Tuan Muda Qiu, Anda harus segera kembali dan bersiap. Jangan khawatir, dia hanya seorang kultivator Foundation Establishment pertengahan. Aku bisa mengirim 2 orang untuk membunuhnya. Qiulong berkata dengan bangga. Raja Alang Merah juga memuji, benar, Kera Hitam dan Merah, bagaimana sekte Tianshui ini bisa dibandingkan dengannya? Pada saat berikutnya, Qiulong pergi dengan puas, sementara Raja Alang Merah dan Duan Tuo berdiri dan membawa orang-orang sekte Tianyang pergi. Namun, orang-orang dari sekte Tianyang dengan cepat menjadi bahan tertawaan, menyebabkan ekspresi orang-orang Raja Alang Merah dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Terutama Duan Tuo, yang tertekan dan berkata, Penatua Hong, kita harus memberikan 20 miliar kepada sekte Tianshui dalam 3 hari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Raja Alang Merah menekan amarahnya dan berkata, saya akan segera kembali ke sekte untuk mendiskusikan hal ini dengan Elder Zi dan yang lainnya. Duan Tuo tidak ingin pergi, dia bahkan berkata, jika bocah itu tidak mati, aku pasti tidak akan pergi. Raja Alang Merah tidak bisa berdebat dengan Duan Tuo ini, tetapi berkata dengan dingin, kalau begitu kamu tinggal di belakang dan mengurus murid-murid yang tersisa, aku akan kembali dan melapor. Raja Alang Merah kemudian pergi dengan muram, Duan Tuo melihat kerumunan yang sedih dan bertanya, apa yang kalian lamunkan? Ayo pergi. Semua orang mengikuti, tetapi Lin Yan yang berada di tengah-tengah kerumunan melintas dengan kebencian, berat, dalam 3 hari aku akan melihat bagaimana kamu mati. Di sisi lain, Lin Tian yang telah kembali ke kedai sedang direcoki oleh Wu Ying. Hei, bocah, apakah kamu bercanda? Anda berani menantang Kera Hitam dan Merah. Apakah ada masalah? Ada masalah? Siapa Kera Hitam dan Merah itu? Itu adalah sekte tingkat rendah nomor 1. Tahukah Anda apa artinya menjadi yang pertama? Itu adalah eksistensi yang tantangan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah gagal untuk dimenangkan selama beberapa ratus tahun terakhir. Tetapi, tentu saja Anda yang akan mati. Wu Ying melotot. Lin Tian segera tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi di sisinya, Tian Bing hanya tertawa, Nona Wu, kami tidak terburu-buru, apa yang membuatmu sangat cemas? Luda juga tercengang. Nona Wu, kemampuan saya, serta kemampuan gadis kecil itu, semuanya diajarkan kepada saya oleh guru. Apakah menurutmu tuanku akan kalah?
Melihat orang-orang ini, Wu Ying tidak hanya tidak khawatir, tetapi dia juga menggoda dirinya sendiri. Dia memelototi mereka, kalian adalah sekelompok orang gila. Setelah Wu Ying selesai, dia berbalik dan pergi. Namun, Tian Bing dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, sementara Subai masih sedikit gugup dan melihat ke arah Lin Tian. Leluhur, apakah Anda benar-benar baik-baik saja ketika Anda berada di tahap tengah tahap pendirian yayasan? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lin Tian berkata dengan santai, tetapi Subai tidak bertanya lebih jauh. Namun, Tian Bing mulai berhalusinasi, jika para petinggi Sekte Ianyang tahu bahwa Anda tidak berada dalam kelompok yang tepat, dan kehilangan 20 miliar lagi, apa yang akan terjadi? Lin Tian, yang bersemangat setiap saat, melihat ke arah Subai dan menginstruksikan, kirim seseorang untuk menyampaikan berita ke Sekte Tianshui juga. Mintalah orang-orang dari Sekte Tianshui mempersiapkan diri agar mereka tidak disergap oleh Sekte Tianyang. Subai mengerti maksud Lin Tian dan dengan cepat membuat pengaturan. Lin Tian memandang orang-orang lainnya, dalam beberapa hari ke depan, saya akan berlatih dengan baik. Tetap di sini, jangan berlarian, oke? Iya. Saya pasti akan memandang mereka dengan baik. Segera dijamin, tetapi Lin Tian menyimpan kucing spiritual itu. Bagaimanapun, itu bisa berkomunikasi dengan jiwanya, dan jika ada masalah, itu bisa memberitahunya kapan saja. Kemudian, Lin Tian meninggalkan tempat itu. 1 jam kemudian, Lin Tian tiba di hutan terpencil di luar kota. Dia melihat sekeliling dan berkata, seharusnya tidak banyak orang di sini, hanya tempat yang tenang dan damai ini. Setelah itu, Lin Tian duduk bersila dan mulai memahami langit dan bumi, dan melalui mata reinkarnasi. Di bawah rangsangan, mata reinkarnasi mulai melepaskan kekuatan misterius, seolah-olah menyerap esensi langit dan bumi. Tapi tidak ada perubahan pada mata reinkarnasi sama sekali. Apakah pencerahan ini benar-benar berguna? Lin Tian memikirkan deskripsi pemahaman langit dan bumi dalam seni pembantaian surga samsara dan mulai meragukannya. Tak berdaya, Lin Tian hanya bisa melanjutkan. Hanya pada malam hari dia tanpa daya kembali ke kota. Ketika mereka tiba di penginapan, Tian Bing mengeluarkan kulit binatang dan melemparkannya ke depan Lin Tian. Leluhur, lihat, apa yang saya temukan. Apa ini? Coba lihat. Tian Bing berkata dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu saat dia membuka kulit binatang dan menemukan bahwa itu adalah gambar dan itu adalah lukisan Feng Yun City. Tidak hanya itu, ada juga rute menuju luar kota. Apa artinya itu? Lihat, ada bekas di atasnya. Setan macam apa yang bisa ada di sana? Lin Tian melihat sekeliling dan melihat beberapa tanda iblis di sini. Kebanyakan dari mereka berusia ratusan tahun. Ini adalah peta area iblis. Saya akhirnya membelinya dari beberapa Master Demon Fighter. Tian Bing mulai tertawa. Apa gunanya? Tian Bing segera menunjuk ke titik merah kecil. Lihat, ini mengatakan sudah ditulis selama 1000 tahun. Saya telah bertanya kepada seseorang, mengatakan bahwa ada setan tua yang tinggal di sana selama 1000 tahun dan tinggal di rawa. Dikatakan bahwa itu tipe air, bukankah itu yang kamu inginkan? Lin Tian segera tersenyum, kamu pintar. Namun, Tian Bing memiliki senyum canggung di wajahnya saat dia berkata, leluhur, mari kita lihat ini lain kali. Mengapa? Setan ini telah ada selama ratusan tahun. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah pergi untuk membunuhnya. Saya pikir Anda harus menunggu tingkat kultivasi Anda naik dulu. Ketika saatnya tiba, kamu pasti bisa menghancurkannya. Namun, Lin Tian tersenyum percaya diri, di dunia ini, tidak ada tempat yang tidak berani saya kunjungi. Setelah dia selesai berbicara, Lin Tian berdiri dan Tian Bing sangat terkejut. Leluhur, mau kemana? Menundukkan setan. Setelah melemparkan 3 kata itu, Lin Tian hendak pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi salah satu kejutan besar. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Namun, ketika Lin Tian keluar dari kedai, dia menemukan masalah. Mungkinkah gadis sekte makam surgawi marah dan pergi? Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa tidak tepat bagi Wu Ying ini untuk tidak mengganggunya. Mungkin dia kembali ke sekte makam surgawi.
Lin Tian ragu-ragu sejenak, tetapi tidak peduli lagi. Dia pergi ke kota untuk membeli beberapa bahan, lalu menuju ke rawa berkabut beberapa puluh kilometer jauhnya dari kota Fengyun. Seluruh sekte Tianyang ramai dengan kebisingan, terutama ketika mereka mendengar bahwa sekte Tianyang telah kalah dari sekte Tianshui dan akan membutuhkan 1 bulan lagi sebelum dia dapat menantang 100 teratas. Banyak orang mulai khawatir. Di aula tetua sekte dalam di sekte Tianyang, Taois Awan Ungu bahkan lebih marah. Penatua Merah, 20 miliar. Apakah Anda tidak terlalu berani untuk berjudi? Raja Alang Merah tahu betapa menakutkannya Tao Awan Ungu, jadi dia mulai panik. Saya juga tidak menyangka bahwa 2 orang yang dikirim sekte Tianshui begitu menakutkan. Anda... Taois Awan Ungu sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara, dan Penatua Leng, sebagai tetua klan dari Balai Penegakan Hukum, bingung, siapa orang yang dikirim oleh sekte Tianshui ini. Untuk benar-benar bisa membunuh Fan Shaotian dan setengah iblis Guye. Purple Cloud Taoist juga menatap Red Eagle King, menunggu jawabannya. Adapun tuan yang dimusnahkan, dia mengerutkan kening, memiliki firasat buruk. Raja Alang Merah segera menyalahkan mereka berdua, dan menjelaskan semuanya kepada mereka. Pria besar itu adalah orang yang melukai murid-murid Balai Penegakan Hukum, dan gadis kecil itu adalah gadis yang membunuh murid-murid desa. Taois Awan Ungu segera marah, sekte Tianshui. Penatua Leng mengerutkan kening. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekte Tianshui sudah mulai memprovokasi kita. Sombong sekali. Mata Tao Awan Ungu berkedip dingin, tetapi Raja Alang Merah terus menenangkannya. Semuanya, jangan khawatir. Sekte Tianshui ini telah mengeluarkan tantangan untuk kerah hitam dan merah. Kompetisi akan dimulai dalam 3 hari. Taois Awan Ungu dan Penatua Leng segera menatap Raja Alang Merah dengan aneh, ingin tahu apa yang telah terjadi. Raja Alang Merah saling menjelaskan, anak itu, yang hanya pada tahap pendirian Yayasan Tengah, sudah sangat sombong. Dia hanya pacaran dengan kematian. Guru yang dimusnahkan curiga, pemuda ini benar-benar dapat membudidayakan 2 monster kecil, dia seharusnya tidak lemah. Elder Sun, dia hanya di tingkat menengah dari tahap Foundation Establishment. Tidak peduli seberapa kuat dia seharusnya tidak lebih kuat dari panggung Jindan, kan? Tuan yang dimusnahkan menatap dingin ke arah Raja Alang Merah, tetapi Raja Alang Merah ragu-ragu dan berkata, kerah hitam dan merah sangat kuat, orang yang mereka kirim, pasti akan luar biasa. Penatua Leng juga setuju dan mengangguk, itu benar, seorang kultivator pendirian Yayasan tahap menengah paling banyak berada di sekitar tahap Jindan. Dia tidak bisa melawan seorang jenius dari kerah hitam dan merah. Tapi mata Tao Awan Ungu bersinar dengan cahaya dingin. Saya tidak peduli apakah dia memiliki kemampuan atau tidak, saya ingin dia mengeluarkan 20 miliar. Elder Zion, apa maksudmu? Raja Alang Merah itu memandang Tao Awan Ungu dengan curiga, dan cahaya dingin melintas di mata Tao Awan Ungu, berikan 20 miliar kepada Subai. 3 hari kemudian, saya pribadi akan menemukan mereka untuk memasang taruhan dan memenangkannya kembali. Raja Alang Merah merasa bahwa ini adalah kesempatan. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan membuat mereka kehilangan nyawa. Purple Cloud Taoist berdiri dan mendengus, untung mereka tidak bisa mengeluarkan batu roh. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk menekan sekte Tianshui dan mengubahnya sepenuhnya menjadi abu. Namun, Master yang dimusnahkan khawatir, tapi kami memiliki kesepakatan dengan sekte Awan Iblis untuk tidak mempersulit sekte Tianshui. Taois Awan Ungu melirik tuan yang dimusnahkan, dasar bodoh, mari bertaruh banyak uang kali ini. Jika sekte Tianshui kalah, maka merekalah yang akan mengingkari taruhan, dan pada saat itu, dengan Feng Yun City mendukung kita, apa yang bisa dilakukan Devil Cloud Sect? Guru yang dimusnahkan tidak bisa berkata-kata, tetapi dia segera mengacungkan jempol dan memuji, Tao Awan Ungu meminjam pisau untuk membunuh seseorang, sangat bagus. Bertarunglah denganku. Sekte Tianshui tidak memenuhi syarat. Dengan itu, Taois Awan Ungu pergi. Guru yang dimusnahkan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk pergi. Ketika tuan yang dimusnahkan muncul lagi, dia datang ke ruang rahasia, dan berkata sambil melihat Fan Qingqing yang masih mogok makan, kejeniusan keluarga Fanmu sudah mati. Fan Shaotian,
Sedikit terkejut, guru yang dimusnahkan menjawab dengan, "N," dan kemudian, Fan Qingqing bertanya dengan bingung, bagaimana dia bisa mati dengan akar spiritual yang begitu baik? Apa yang sedang terjadi? Guru yang dimusnahkan tahu bahwa Fan Qingqing adalah nona muda dari keluarga Fan, dan Fan Xiaotian ini adalah sepupunya juga. Ketika Fan Qingqing mendengar bahwa itu karena itu benar-benar dengan sekte Tianshui, dia berteriak ketakutan, "Guru, bagaimana kabar orang-orang dari sekte Tianshui?" Fan Qingqing buru-buru menenangkan diri dan berkata dengan malu, tidak ada. Aku membesarkanmu sejak usia muda. Saya tidak mengerti kepribadian Anda. Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sepupumu meninggal, namun kamu peduli dengan sekte Tianshui. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan sekte Tianshui? Guru yang dimusnahkan mulai marah. Fan Qingqing berkata dengan cemas, Tuan, jangan paksa aku berbicara. Fan Qingqing mengatupkan giginya, aku lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Tuan yang dimusnahkan tampak seperti dia terlalu keras kepala, ketika dia mulai mendekati Yang, bahkan berkata, gadis, jika guru tidak ingin membatasi kebebasan Anda, itu karena saya takut Anda akan tertipu. Tuan, jangan khawatir, saya akan belajar kedokteran, saya tidak akan tertipu. Belajar kedokteran? Apakah keterampilan medis master tidak cukup baik untuk Anda pelajari? Guru yang dimusnahkan melanjutkan ceritanya, tetapi Fan Qingqing itu tiba-tiba teringat obat bintang 9 Lintian dan berkata dengan penuh semangat, apakah dia tahu obat bintang 9? Guru yang dimusnahkan terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia dengan tenang bertanya, kamu bilang ada orang dari obat bintang 9? Iya. Fan Qingqing menjawab dengan lancar. Kemudian, menyadari bahwa dia telah dijebak, dia dengan cepat menutup mulutnya. Guru yang dimusnahkan terkejut, siapa dia? Tidak, jangan katakan itu. Fan Qingqing tahu bahwa Lintian bukanlah tingkat kultivasi yang sangat tinggi, jadi saat dia ditemukan oleh orang-orang dari sekte Tianyang, dia akan memiliki akhir yang menyedihkan, jadi dia semua menggelengkan kepalanya. Guru yang dimusnahkan mulai khawatir, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Tidak. Fan Qingqing memikirkan apa yang telah dikatakan kepadanya dan segera menolaknya. Namun, guru yang dimusnahkan berkata dengan cemas, 3 hari kemudian, sekte Tianshui masih memiliki pertempuran besar untuk diperjuangkan, begitu kita kalah, mereka akan ditipu oleh penatuasi. Jadi, Anda harus memberitahu saya dengan cepat, saya ingin menghentikan bencana ini, jika tidak, sekte Tianyang akan dimusnahkan setelah menyinggung dokter bintang 9 ini. Fan Qingqing tahu bahwa Lintian tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekte Tianyang, jadi dia bersikeras. Namun, guru yang dimusnahkan berpikir bahwa itu pria yang sangat terampil itu adalah ahli yang tak tertandingi, dan sangat takut bahwa itu sekte Tianyang akan membuat kesalahan, maka dia dengan cemas berkata, gadis kecil, memang benar, dalam waktu 3 hari sekte Tianshui akan menghadapi kerah hitam dan merah. Penatuasi telah bertaruh besar pada sekte Tianshui untuk membuatnya kehilangan semua uangnya, dan kemudian, sekte Tianyang akan mengambil kesempatan untuk mempersulit sekte Tianshui, dan bahkan membunuh mereka. Tanya. Dengan cara yang aneh sementara tuan yang dimusnahkan menganggukkan kepalanya dengan panik. Tetapi karena itu untuk mengkonfirmasi, dan juga untuk dapat bertemu orang-orang dari sekte Tianshui, dia ragu-ragu sebelum berkata, kalau begitu, bawa aku untuk melihat duel 3 hari kemudian, aku akan memberitahumu saat itu. Guru yang dimusnahkan tertegun dan hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu, tinggallah di sini sebentar, jangan pergi kemana-mana. Setelah dia selesai berbicara, guru yang dimusnahkan bergegas mencari tahu awan ungu untuk membicarakan masalah besar ini. Tapi Fan Qingqing hanya berdiri di sana dengan linglung. Akankah sesuatu benar-benar terjadi pada sekte Tianshui ini? Namun, ketika tuan yang dimusnahkan memberitahunya tentang hal ini, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyebabkan tuan yang dimusnahkan tidak mengerti, apa yang kamu tertawakan? Tidakkah menurutmu muridmu berbohong padamu lagi? Kamu berbohong padaku? Benar. Apakah menurut Anda ada kemungkinan orang-orang dari obat bintang 9 di sekitarnya?
Atau bahkan di prefektur Cloud? Taois awan ungu bertanya sebagai jawaban. Guru yang dimusnahkan terkejut, apakah dia benar-benar berbohong padaku? Ya, tapi setidaknya aku tahu bahwa muridmu meninggalkan sekte karena sekte Tianshui. Senyum Tao awan ungu perlahan menghilang, dan niat membunuh melintas di matanya, sekte Tianshui ini pantas mati. Taois awan ungu mengeluarkan batu transmisi suara dan berkata kepada Raja Elang Merah dengan nada suram, pergilah, sebarkan desas-desus di sekte Tianshui. Katakan padaku, siapa yang berani tinggal di sekte Tianshui dalam 3 hari? Ya Pak. Raja Elang Merah segera pergi untuk mengatur berbagai hal setelah menerima berita dari sisi lain batu transmisi suara. Taois awan ungu mendengus, sekte Tianshui. Bagaimana bisa sekte usang seperti milikmu layak menjadi sekte yang lebih rendah? Bermimpilah. Lin Tian tidak tahu bahwa begitu banyak hal yang terjadi di sekte Tianyang. Sebaliknya, dia dengan santai melihat peta di tangannya saat dia berjalan lebih dekat ke rawa.